Oke, jadi di minggu ini kami akan menjelaskan mengenai Intrusion Detection System. Yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu IDS atau Intrusion Detection System. Jadi IDS ini adalah sistem yang dirancang untuk memantau dan mendeteksi aktivitas yang tidak sah atau ilegal di jaringan komputer atau pada sistem. Nah, perbedaan IDS dengan IPS itu apa sih? IPS itu Intrusion Prevention System. Nah, yang pertama perbedaannya itu terletak pada tujuannya. IDS itu tujuan utamanya itu mendeteksi serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Sedangkan IPS tujuan utamanya itu melakukan pencegahan secara langsung. Jadi IDS itu hanya memberikan alert atau memberikan laporan tentang traffic yang sedang berlangsung atau yang telah berlangsung, sedangkan IPS itu dia bisa melakukan interupsi langsung terhadap anomali. Nah, cara kerjanya, yang kedua perbedaannya ada di cara kerjanya. IDS itu hanya melakukan pemantauan pasif, jadi memberikan report trafficnya ini anomalinya apa, trafficnya seperti apa, sedangkan IPS itu melakukan pemantauan aktif, jadi dia itu tidak cuma mendengar, tapi dia juga bisa menginterupsi anomali yang sedang berlangsung. Nah, yang ketiga perbedaannya ada di lokasi pemasangan. Misal kita punya topologi nih, router, lalu di bawah router ada switch, lalu di bawah switch ada end device atau komputer. Nah, IDS itu bisa diletakkan setara dengan switch atau setara dengan router. Jadi dia itu tidak harus di jaringan jalur utama di jaringan itu, karena fungsinya cuma untuk mendengarkan. Nah, sedangkan IPS karena dia perlu bisa melakukan interupsi, maka dia harus di jalur utamanya, jadi di antara switch dengan router atau bahkan di atasnya router. Nah, kalau di jalur utama itu IPS akan bisa melakukan interupsi, jadi nanti arus ke bawah atau arus ke atas itu nanti putus karena kena blokir sama IPS. Nah, itu kalau IPS-nya mendeteksi ada anomali. Nah, selanjutnya karakteristik sistem yang sedang diserang. Yang pertama itu pola perilaku penggunanya itu tidak terduga atau aneh. Jadi misal pengguna itu mencoba akses file penting, padahal biasanya itu nggak pernah akses file penting itu. Nah, yang kedua, aksi pengguna atau proses melanggar kebijakan keamanan. Misal nih, di komputer kita itu nggak bisa ganti IP. Yang bisa ganti IP itu hanya administrator. Nah, tahu kayak gitu, user itu berusaha crack password administrator, jadi berusaha masuk menggunakan administrator, dicoba-coba. Nah, itu melanggar kebijakan keamanan. Dan user ini sedang melakukan penyerangan sebenarnya menggunakan brute force, mungkin nggak terlalu canggih juga ya, cuma kalau di user ngelakuin sendiri tanpa kayak brute force menggunakan tools gitu. Lalu yang ketiga, proses melakukan operasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Misal contohnya proses mencoba menulis data ke area memori yang tidak diperbolehkan. Jadi ada area memori nih, harusnya nggak bisa di write atau diedit sembarang orang. Nah, tapi user ini berusaha untuk mengedit memori itu, jadi itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari IDS. Yang pertama, anomaly detection. Jadi anomaly detection ini cara kerjanya adalah ngelihat nih traffic yang normal seperti apa, traffic yang sekarang ini seperti apa, lalu dibandingkan apakah yang sekarang terjadi ini normal apa enggak. Dilihatnya itu gimana, berdasarkan yang pertama rata-rata. Kalau rata-rata misal ya administrator itu diakses sekali
dalam sehari, maka itu tidak dianggap sebagai anomali. Sedangkan kalau misalnya rata-rata administrator diakses sekali sehari, tapi di hari itu ada 20 kali akses administrator, maka itu dianggap sebagai anomali. Nah, itu jumlah peristiwa dalam sistem. Jadi administrator diakses berkali-kali itu. Lalu periode dari aktivitas user. Jadi misal administrator itu diakses sekali sehari dan waktu aksesnya hanya 15 menit. Nah, tapi di hari itu administrator itu diakses selama 2 jam full. Nah, itu maka dianggap sebagai anomali karena biasanya enggak sepanjang itu. Lalu penggunaan sumber daya. Nah, biasanya kalau misalnya pekerjaan itu kan aktivitas penggunaan sumber dayanya kan cenderung sama. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada spike nih, misal jadi 200% dari penggunaan atau bahkan 500% dari penggunaan biasanya, maka itu dianggap sebagai anomali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai IDS types, misuse modeling. Salah satu pendekatan dalam intrusion detection system atau IDS adalah misuse modeling. Apa itu misuse modeling? Misuse modeling itu mendeteksi serangan berdasarkan pelanggaran terhadap kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Pendekatan ini bekerja dengan memeriksa apakah suatu urutan instruksi atau perilaku sistem sesuai dengan yang diizinkan. Tantangannya adalah kita tidak bisa mengetahui semua kemungkinan pola serangan di masa depan. Solusi yang umum digunakan adalah signature based detection, yaitu dengan menangkap urutan serangan yang sudah diketahui, lalu membuat rule set atau pola yang bisa dikenali IDS. Namun, metode ini lemah terhadap serangan baru atau varian serangan karena penyerang bisa mengubah taktiknya. Untuk mengatasi itu, ada pendekatan state transition yang lebih fokus pada perubahan status sistem. Misalnya, jika ada transaksi mencurigakan dari user bisa menjadi root, maka itu bisa dianggap sebagai indikasi adanya intrusi. Pendekatan ini tidak selalu butuh mengenali serangan spesifik, tapi cukup mendeteksi perubahan ke state berbahaya. Kombinasi kedua pendekatan ini bisa meningkatkan efektivitas sistem IDS dalam berbagai skenario. Lalu ada specification modeling. Apa itu specification modeling? Jadi specification modeling adalah pendekatan dalam intrusion detection system atau IDS yang mendeteksi serangan dengan memeriksa apakah perilaku sistem melanggar spesifikasi yang telah ditentukan. Fokus dari pendekatan ini adalah pada kode-kode penting seperti trusted code atau bagian sistem yang sangat kritis. Dalam pendekatan ini, kita menentukan terlebih dahulu bagaimana seharusnya fungsi-fungsi penting tersebut berjalan, termasuk input yang valid, proses yang dilakukan, dan kondisi akhir yang harus dipenuhi atau post condition. IDS kemudian memantau apakah urutan instruksi di sistem sesuai dengan spesifikasi tersebut. Jika ada perilaku yang menyimpang dari yang seharusnya, maka dianggap sebagai potensi intrusi. Keunggulan pendekatan ini adalah dapat mendeteksi serangan baru, karena deteksi didasarkan pada penyimpangan dari aturan, bukan hanya pola serangan yang sudah dikenal. Namun kelemahannya adalah kita harus merancang spesifikasi yang benar-benar akurat dan lengkap, yang bisa jadi sangat kompleks. Lalu ada contoh dari IDS systems. Pada slide ini menunjukkan beberapa contoh sistem IDS yang terbagi dalam 3 pendekatan utama. Ada anomaly detection, misuse detection, dan hybrid. Anomaly detection bekerja dengan mendeteksi perilaku yang tidak biasa, misalnya IDES dan penerusnya NIDES, menggunakan metode statistik untuk mengenali penyimpangan perilaku pengguna.
NSM atau Network Security Monitor lebih berfokus pada trafik jaringan untuk mendeteksi aktivitas abnormal. Sementara itu, misuse detection berbasis pada pola serangan yang sudah dikenal. Ada intrusion detection in our time, merupakan sistem menarik karena menggunakan model matematis Petri nets untuk memodelkan serangan. Lalu ada USTAT, melacak transisi state system untuk mendeteksi penyalahgunaan. ASAX adalah sistem berbasis aturan yang cocok untuk mendeteksi signature dari serangan tertentu. Untuk menggabungkan keunggulan kedua pendekatan digunakan hybrid systems. NADIR misalnya digunakan di Los Alamos untuk memantau akses sistem secara real time. Haystack dikembangkan oleh US Air Force dan memiliki sifat adaptif. Hyperview memanfaatkan neural network untuk klasifikasi pada serangan. Lalu yang terakhir ada Distributed IDS, menggabungkan kekuatan dari Haystack dan NSM untuk mendeteksi yang luas dan kolaboratif di jaringan besar. Nah, dengan beragam pendekatan ini, kita bisa memilih atau menggabungkan sistem IDS yang paling sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan keamanan yang spesifik. Lalu ada IDS arsitektur. Nah, jadi Distributed IDS ini bekerja dengan cara menganalisis log secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sistem ini umumnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu ada agent. Nah, agent yang berada pada setiap host atau node jaringan bertugas mengumpulkan log aktivitas seperti akses sistem atau traffic jaringan. Log ini kemudian dikirim ke komponen kedua, yaitu director, yang menganalisis log tersebut menggunakan metode pendeteksian seperti rule based atau statistik untuk mengidentifikasi serangan atau anomali. Setelah hasil analisis tersedia, notifier akan mengambil keputusan. Apakah cukup memberi peringatan ke admin atau melakukan tindakan otomatis seperti memblokir koneksi atau mematikan proses. Keunggulan pendekatan ini adalah skalabilitas dan kecepatan, karena sistem bisa mendeteksi ancaman dengan cepat di berbagai titik dalam jaringan tanpa bergantung pada satu pusat monitoring. Lalu selanjutnya ada Distributed IDS. Dalam sistem Distributed IDS terdapat 2 jenis utama yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada Host-Based IDS dan Network-Based IDS. Untuk yang Host-Based IDS berjalan langsung pada host atau perangkat endpoint dan memantau event seperti login user, perubahan file penting, atau aktivitas proses. Sistem ini biasanya menggunakan log audit yang sudah tersedia di sistem operasi. Keunggulannya adalah visibilitas penuh terhadap apa yang terjadi dalam satu perangkat. Sementara itu, Network-Based IDS beroperasi di tingkat jaringan, memantau trafik yang masuk dan keluar menggunakan teknik seperti packet sniffing dan analisis firewall logs. NIDS ini sangat efektif untuk mendeteksi serangan dari luar seperti DDoS atau scanning port. Keduanya bisa digabung dalam arsitektur Distributed IDS untuk cakupan deteksi yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi perangkat maupun jaringan. Kita akan belajar mengenai masalah yang terjadi di dalam IDS. IDS juga punya beberapa masalah yang sering terjadi. Yang pertama yaitu false positive, yaitu adanya peringatan bahwa terjadi serangan, tetapi sebenarnya peringatan ini salah. Contohnya, ada alarm karena login yang tidak sewajarnya di tengah malam, padahal sebenarnya itu adalah login dari karyawan yang lembur. Ataupun false negatif, yaitu tidak ada alarm apa-apa, tidak ada notifikasi apa-apa, tapi ternyata malware ataupun virusnya sudah berhasil menyerang atau merusak data di dalam sistem. Bisa jadi karena virus baru atau malware jenis baru. Nah, IDS juga masih perlu penyempurnaan bagaimana mengurangi false positif dan false negatif supaya notifikasi yang diberikan itu benar-benar membantu dan tidak membuat kita salah mengira ya. Kemudian intrusion response, yaitu adalah bagaimana merespon
serangan yang terjadi. Yang pertama adalah pencegahan serangan. Jadi fungsinya adalah memastikan kalau sudah terdeteksi akan sesuatu yang aneh, IDS ini harus bisa mencegah serangannya sebelum file-file yang aneh atau apa itu bisa merusak sistem. Juga mendeteksi penyerang. Jadi kalau ada aktivitas yang terlihat janggal itu sudah harus dijadikan perhatian oleh IDS ini. Kemudian intrusion handling atau penanganan serangan. Ya, pertama persiapan. Jadi IDS ini sudah harus ready untuk mendeteksi hal-hal yang tidak wajar dalam sistem. Kemudian identifikasi, yaitu mengenali bahwa satu aktivitas ini merupakan sebuah serangan. Lalu ada containment, jadi kalau terjadi serangan maka harus bisa mengisolasi atau mencegah agar serangan ini tidak meluas ke jaringan yang lain. Contohnya bisa dengan menutup aksesnya ataupun mengisolasi network yang bisa diakses oleh penyerang tersebut. Lalu eradication atau pemberantasan, yaitu memastikan penyerang ini tidak lagi berada di dalam sistem. Bisa jadi dengan memutus koneksi, menutup port, ataupun memblokir IP yang digunakan untuk menyerang. Lalu recovery, yaitu mengembalikan sistem ke kondisi aman, yaitu memastikan semua yang tadi sudah tertutup dan tidak lagi ada yang bisa mengakses ataupun aktivitas aneh tersebut tidak akan terulang kembali. Lalu tindak lanjut atau follow up, yaitu bisa dilakukan tindakan hukum ataupun memberi punishment. Jadi kalau misalnya sudah diserang, kita sudah bisa mendapatkan bukti dan semacamnya, kita bisa melakukan tindakan secara hukum. Kemudian containment, yaitu yang pertama adalah passive monitoring. Jadi bagaimana ketika penyerang itu dideteksi, maka kita IDS ataupun kita sebagai administrator bisa mengamati gerak-gerik penyerang tanpa membuat mereka sadar. Jadi ibaratnya udah kita kayak jadi CCTV-nya gitu ya, melihat bagaimana penyerang ini beraktivitas di dalam sistem kita, tapi mereka nggak nyadar kalau mereka udah ketahuan, sehingga data log maupun aktivitas yang mereka lakukan ini bisa terekam dan nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki sistem, karena kita sudah tahu bagian mana aja yang diakses dan juga sebagai bukti kalau memang akan ada proses hukum. Lalu constraining access, jadi pada saat sudah tahu ada penyerang, kita bisa menurunkan hak akses supaya tidak sampai penyerang ini memasuki area atau direktori yang berbahaya ataupun yang berisi informasi-informasi penting dari perusahaan kita. Nah, ada pertanyaan juga, kenapa nggak langsung aja pull the plug? Atau maksudnya kalau udah tahu nih ada penyerang, kenapa nggak langsung di-disconnect aja orang itu gitu. Nah, kalau misalnya langsung di-disconnect, nah kita bisa, yang pertama adalah penyerangnya langsung kabur. Kemudian kita jadi nggak punya bukti bahwa dia sudah meretas sistem kita, dan juga kita nggak bisa mendapatkan log aktivitas apa aja yang dia lakukan. Dan bisa memicu serangan lanjutan, ataupun kayak dia jadi tahu, oh dia udah ketahuan, jadi bisa jadi dia misalnya sebenarnya udah menanamkan malware lain yang mungkin kita nggak tahu. Begitu dia merasa dia sudah ketahuan, dia jadi mengaktifkan hal-hal tersebut sehingga menimbulkan resiko kerusakan yang lebih parah. Contohnya di sini adalah disebut dengan honeypot ya, yaitu sistem jebakan. Jadi di mana penyerang itu seakan-akan dia nggak ketahuan, dia melakukan aktivitas, tapi sebenarnya tempat dia beraktivitas itu ya bukan sistem utamanya. Jadi kayak tempat yang memang kita sediakan untuk mengamati aktivitas penyerang itu. Lalu eradication ya, jadi bisa dengan cara menghentikan koneksi jaringan, menghentikan proses apapun yang dilakukan oleh hackernya, ataupun langsung ataupun ditambah juga ya dengan memblokir aksesnya, misalnya port IP tertentu itu bisa diblokir sehingga tidak lagi orang itu bisa mengakses jaringan kita. Follow up, nah jadi bisa melakukan follow up kalau memang sudah ketahuan, kita bisa melacak dia lewat IP dan semacamnya ada di mana. Kalau bisa dilacak ya itu bisa dilakukan tindakan hukum. Kemudian bisa juga kita mereport ke ISP-nya bahwa ada tindakan berbahaya dari IP sekian, dengan harapan bahwa ISP bisa menindaklanjuti dan bisa menutup akses. Lalu ada ide juga, gimana kalau diserang balik, oke nggak? Nah, serangan balik ini bukan hal yang oke ya, karena bisa jadi kita malah terkena masalah hukum karena menyerang orang lain. Nah, lebih baik kita fokus kepada pertahanan ya, mengumpulkan bukti, mengamankan sistem kita, dan juga melibatkan pihak yang berwenang ataupun ISP untuk memastikan penyerang tidak lagi
bisa beraktivitas dengan leluasa di sistem kita. Baik, sekian untuk materi mengenai IDS. Terima kasih.